Wahai Abu Sa'id, sesungguhnya Hajjaj tadi memanggil Anda untuk mencelakai Anda, tetapi aku lihat Anda membaca sebuah doa yang membuat dia tidak berdaya. Doa apakah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, siapa yang tidak mengenal kekejaman Hajjaj bin Yusuf, seorang penguasa zalim bertangan besi pada masa pemerintahan dinasti Umayyah? Diceritakan Hajjaj bin Yusuf pernah membangun istana yang megah untuk dirinya di kota Wasit. Ketika pembangunannya selesai, diundanglah orang-orang, khususnya para ulama, untuk melihat dan memberinya doa selamat. Tetapi justru Imam Hasan al-Basri menggunakan kesempatan itu untuk memberikan pelajaran kepada Hajjaj. Maka waktu beliau diminta berbicara, beliau tidak menyia-nyiakannya. Dengan gencar sang imam menyampaikan kritik-kritik tajam dan pedas yang beliau tunjukkan kepada para penguasa zalim itu. Di antara isinya adalah, kita mengetahui apa yang dibangun oleh manusia yang paling kejam, dan kita dapati Fir'aun yang membangun istana yang lebih besar dan lebih megah daripada bangunan ini, tetapi kemudian Allah membinasakan Fir'aun beserta apa yang dibangunnya. Andai saja Hajjaj sadar bahwa penghuni langit telah membencinya dan penduduk bumi telah memperdayakannya. Begitulah kritik Imam Hasan al-Basri. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, beliau terus mengkritik Hajjaj hingga beberapa ulama yang hadir mengkhawatirkan keselamatan sang imam. Beberapa orang menghampiri sang imam dan meminta beliau untuk berhenti. Cukup wahai Abu Sa'id, cukup. Tetapi Imam Hasan al-Basri justru menjawab, laqad akhadallahu al-mitsaqa ala ahlil ilmi liyubayyinannahu linnas wala yaktumuna, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil sumpah dari ulama agar menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak boleh menyembunyikannya. Keesokan harinya, saat Hajjaj menghadiri pertemuan bersama para pejabat teras atas di pemerintahannya, dengan memendam amarah, Hajjaj berkata keras kepada semua yang hadir, tabban lakum wasuhqan, yakumu abdun min abidi ahlil Basrah wa yaqulu fina ma syaa ayyagul thumma la yajidu fikum man yarudduhu au yunkiru alaihi wallah la uskiyannakum min dammihi ya ma'syarul jubana. Artinya, celakalah kalian, seorang dari keturunan budak-budak Basrah itu memaki-maki kita dengan seenaknya, dan tidak seorang pun dari kalian berani mencegah dan menjawabnya. Demi Allah, akan kuminumkan darah orang itu kepada kalian, wahai para pengecut.
Hajjaj lalu memerintahkan agar pengawalnya menyiapkan alat eksekusi, lalu meminta agar Hasan al-Basri dijemput di kediamannya. Saat Imam Hasan al-Basri dibawa beberapa tentara, orang-orang menatap sang imam dengan iba. Mereka seperti sudah tahu apa akhir cerita dari ulama besar tersebut. Dengan tenang dan penuh wibawa, sang imam melangkah masuk ke ruangan yang di dalamnya ada Hajjaj, para pejabat, dan juga Algojo bersenjata lengkap. Tidak sedikit pun tergurat di wajah beliau rasa takut sama sekali. Justru yang terjadi malah Hajjaj seperti salah tingkah dan langsung ciut nyali. Hajjaj terkesima oleh pancaran pengaruh sang imam yang sangat kuat. Hajjaj pun turun dari tempat duduknya lalu menghampiri Imam Hasan al-Basri sambil berkata ramah, "Silahkan duduk di sini wahai Abu Sa'id." Mempersilahkan Imam Hasan duduk di singgasananya. Lalu Hajjaj melontarkan beberapa perkataan basa-basi yang dijawab oleh sang imam dengan seadanya. Seluruh yang hadir menjadi bengong dan terheran-heran melihat perilaku Hajjaj yang justru berubah sangat lunak dan lembek di hadapan Imam Hasan al-Basri. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, akhirnya pertemuan yang dikira akan diwarnai pertumpahan darah berubah menjadi majelis diskusi agama. Hajjaj bertanya beberapa hal dan sang imam menjawab semua soalan dengan jelas dan lugas. Hingga Hajjaj tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya kepada Hasan al-Basri. Hajjaj pun berkata, "Wahai Abu Sa'id, Anda benar-benar ulama yang hebat." Ketika sang imam beranjak hendak pulang, Hajjaj berdiri dan mengantarkannya hingga sampai di depan pintu istananya. Sesampainya di luar istana, salah seorang pengawal yang mengikuti Hasan al-Basri berkata, "Wahai Abu Sa'id, sesungguhnya Hajjaj tadi memanggil Anda untuk mencelakai Anda, tetapi aku lihat Anda membaca sebuah doa yang membuat dia tidak berdaya. Doa apakah itu? Amalan apakah itu?" tanya pengawal. Imam Hasan al-Basri menjawab, "Aku membaca doa ini. Ya waliya ni'mati wa maladhi inda kurbati, ij'al niqmatihi alayya barda wa salama kama ja'altan nara barda wa salama ala Ibrahim." Wahai yang maha melindungi dan tempatku bersandar dalam kesulitan, jadikanlah amarahnya menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagiku, sebagaimana engkau jadikan api menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, wallahu a'lam bishawab. Begitulah cerita tentang Imam Hasan al-Basri dan doa beliau yang mustajabah. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.